Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar kalian hari ini? Alhamdulillah. Semoga kita dalam keadaan baik, sehat walafiat, dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal 'Alamin. Mari kita mulai pembelajaran hari ini dengan membaca doa sebelum belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman birahmatika ya arhamar rahimin. Amin ya Rabbal 'Alamin. Pekan kemarin kita sudah membahas tentang Quran Surat Al-Maidah ayat 2 dan 3, yaitu tentang kita harus saling tolong-menolong dalam suatu kebaikan dan takwa. Dan kita juga harus takut hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak boleh takut kepada makhluk, takut kepada hal-hal lain kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, untuk hari ini kita akan belajar tentang Quran Surat Al-Hujurat ayat 12 dan 13. Terlebih dahulu silahkan dibuka buku paket halaman 57. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu jtanibu katsiran minaz-zann inna ba'daz-zanni itsmun wa la tajassasu wa la yaghtab ba'dukum ba'dha ayuhibbu ahadukum an ya'kula lahma akhihi maitan fakarihtumuh wattaqullah innallaha tawwabur rahim. Ayat ini diawali dengan kalimat ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Berarti seruan ini, perintah ini yaitu untuk orang-orang yang beriman. Ketika kita mengaku iman kepada Allah, ketika kita mengaku bahwa percaya kepada Allah, berarti nih perintah yang pertama, kita tidak boleh berprasangka. Kenapa tidak boleh? Karena sebagian prasangka itu adalah dosa. Jadi prasangka itu ada dua. Ada berprasangka baik, ada berprasangka buruk. Berprasangka itu menduga-duga. Ada teman yang berinisial A. Nah, setiap Senin, Selasa, sampai Jumat dia ngaji. Tapi setiap malam minggu dia tuh gak pernah ngaji. Nah, kita berprasangka di dalam hati, kayaknya mah dia gak pernah ngaji karena pacaran deh. Nah, di situ ada prasangka buruk dari kita terhadap teman kita yang berinisial A itu. Nah, kita nggak boleh berprasangka seperti itu. Kenapa? Karena kita tidak tahu apa yang dilakukan oleh teman kita itu. Ternyata setelah diselidiki, setiap malam minggu dia bukan pacaran, tapi membantu ayahnya bekerja. Setiap malam minggu dia kerja bareng ayahnya. Luar biasa kan? Nah, oleh karena itu kita tidak boleh berprasangka buruk kepada orang lain. Makanya kita sebagai makhluk Allah harus terus berprasangka baik kepada teman kita, berprasangka baik kepada siapapun. Misalkan suatu hari orang tua kita bilang, "Teh, besok kita liburan yuk." Yeay, alhamdulillah kita liburan. Nah, ternyata pas keesokan harinya adik kita sakit. Ayo, kita mau kayak gimana? Kita nggak boleh bilang, adik mah malah sakit, jadi aja liburannya nggak jadi.
Nah, nggak boleh seperti itu, tapi berkatalah, oh mungkin ini yang terbaik. Ketika di rumah, 1 jam kemudian kita lihat TV. Ternyata ada berita bahwa di tempat wisata yang akan kita tuju itu terjadi kebakaran. Nah, coba bayangkan ketika kita jadi liburan di tempat yang sama, bisa jadi kita ikut celaka ya. Bisa jadi kita terbakar. Tapi na'udzubillah min dzalik. Nah, ini sudah menjadi rencana Allah. Makanya apapun yang terjadi, semoga itu yang terbaik. Karena Allah tahu mana yang terbaik untuk hambanya. Oleh karena itu, kita harus terus berhusnuzon atau terus berprasangka baik terhadap segala sesuatu dan kepada siapapun. Pokoknya harus terus berprasangka baik. Itu poin yang pertama. Yang kedua, kita tidak boleh mencari kesalahan orang lain. Setiap muslim itu bersaudara, dan kita tidak boleh mencari kesalahan-kesalahan orang lain. Untuk apa gitu ya? Tidak ada manfaatnya. Jadi Allah melarang untuk melakukan hal itu. Yang ketiga, tidak boleh menggunjing orang lain. Menggunjing itu membicarakan orang lain. Misalkan nih, A, tahu gak sih B itu kayak gitu? Terus kata A, masa sih? Nah, itu gak boleh. Kenapa? Allah di dalam firman-Nya menjelaskan bahwa orang yang menggunjing itu atau orang yang membicarakan orang lain itu bagaikan sedang memakan bangkai saudaranya sendiri. Menjijikan ya. Coba bayangkan bangkai berdarah, bau, terus kita makan. Nauzubillah ya. Semoga kita tidak menggunjing, tidak membicarakan orang lain. Ya, semoga kita dijauhkan dari ketiga larangan Allah tersebut. Yang pertama, berprasangka. Yang kedua, mencari kesalahan orang lain. Yang ketiga, menggunjing atau membicarakan orang lain. Nah, untuk ayat yang ke-13, silahkan diikuti bacaannya ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dzakarin wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Inna akramakum 'indallahi atqakum. Innallaha 'alimun khabir. Shadaqallahul azim. Quran Surat Al-Hujurat ayat 13 ini menjelaskan kepada kita bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak menciptakan manusia hanya satu jenis. Tidak menciptakan manusia dari satu suku, satu bangsa, tidak. Melainkan terdiri dari perempuan, laki-laki, terus dari berbagai suku, dari berbagai bangsa. Betul apa betul? Betul ya. Ada yang orang Aceh, ada yang orang Papua, dan ada juga seperti kita, orang Jawa, Jawa Barat ya. Dengan suku Sunda, ada yang suku Batak, suku Baduy, dan lain sebagainya. Nah, kenapa sih Allah itu menciptakan manusia dengan berbagai macam jenis, dengan berbagai macam suku dan bangsa? Kenapa coba? Lita'arafu, untuk saling apa? Untuk saling mengenal. Kalau misalkan ada teman baru, kita harus berkenalan, kita harus saling mengenal. Nah, jangan sampai kita sombong. Siapa sih? Miskin, jelek, hitam, gak level.
Nah, kita nggak boleh kayak gitu. Kenapa? Karena orang yang paling mulia di sisi Allah itu bukan dilihat dari warna kulit, bukan dilihat dari siapa dia, bukan dilihat dari dia kaya atau miskin. Enggak, tapi orang yang paling mulia di sisi Allah adalah orang yang bertakwa. Takwa itu menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangannya. Nah, ketika kita bisa seperti itu, maka kita akan menjadi orang yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, kita harus saling mengenal satu sama lain. Oke, terima kasih. Semangat belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.